bisa gambarin nggak sih misalnya sebenarnya alatnya ini seperti apa sih? Apakah hanya kamera aja atau ternyata dia ada apa ya? Misalnya ada tangan-tangan kecil atau apa gitu dong? Enggak. Halo sahabat Bunda, welcome back to our channel, RS Bunda Group. Baik lagi di program Bunda Podcast, tentunya di Juaranya Bunda, dokter kita Juaranya Bunda. Baik lagi sama saya Tifa, kita masih mau ngobrolin tentang kesehatan tentunya ya, tapi kali ini masih tentang kesehatan pencernaan nih. Dan tentunya sama dokter yang luar biasa. Halo Dokter Wisnu. Halo, sama-sama. Beliau adalah salah satu dokter yang berpraktik di RSU Bunda Jakarta, Dr. Agastya Wisnuwardana, SPP DKGH Finasim. Kenapa namanya sepanjang itu? Kita udah sempat ngobrolin di episode sebelumnya. Silakan sahabat Bunda nonton lagi. Dan kali ini kita mau ngomongin tentang teknologi, inovasi apa sih yang bisa bantu kita nih, awam maupun dokter juga, mengetahui kesehatan pencernaan kita gitu ya. Kalau juga sahabat Bunda udah pernah nonton gitu di episode sebelumnya, Dr. Wisnu sempat mention tentang endoskopi. Mungkin kita sering dengar ya endoskopi, tapi sebenarnya endoskopi itu apa sih? Yuk kita tanya bareng ya langsung sama Dr. Wisnu. Dokter, kemarin kita sempat diskusi tentang mulai dari keluhan perut sampai jenis pemeriksaan awal sampai dokter mention tentang endoskopi gitu. Sebenarnya endoskopi itu apa dan nyeremin nggak sih kalau untuk kita yang nggak tahu itu endoskopi itu serem nggak sih dok? Oke, baik. Jadi endoskopi itu adalah teknologi yang mutakhir dalam rangka melihat secara langsung ya, real time, gangguan pada pencernaan kita dengan memasukkan alat ya, namanya endoskop ya. Nah, dia adalah tabung ya, yang berasal dari karet yang lentur, yang dimana ujungnya ada kameranya, dia bisa kita melihat selama perjalanan dia masuk di dalam saluran pencernaan kita, apakah atas maupun bawah, sehingga dari sana bisa kelihatan, oh ternyata ada kelainan bentuknya seperti ini, lokasinya di sini, kelainannya bisa kita gradasikan, apakah ini kelainan yang baru ya, atau ya dia kelainan yang sudah menahun ya kan, ya kita bisa lihat itu. Nah, terus kemudian apakah ini gambaran yang ini juga efek daripada dia mengkonsumsi obat dalam jangka panjang, terutama yang ke pencernaannya, atau juga akibat dalam satu dan lain hal, karena dia, mohon maaf ya, bisa mengkonsumsi alkohol ya, terutama kalau di lambung bisa kelihatan gitu kan ya, orang yang mengkonsumsi alkohol itu gambaran lambungnya tidak bersih ya, tidak baik. Nah, dalam endoskopi itu kita bagi dua ya. Ada macamnya gitu kali ya dok ya. Endoskopi saluran cerna atas itu namanya gastroskopi atau orang bilang esophagogastroduodenoskopi. Karena diperiksa adalah esophago itu ada kerongkongan, gastro adalah lambung, kemudian duodenoskopi adalah usus 12 jari. Langsung kita periksa saat itu urut dari atas, dari kerongkongan ke lambung dan ke usus 12 jari. Ya. Nah, apa yang dilihat struktur daripada gambaran permukaan daripada saluran cerna mulai dari kerongkongan sampai ke usus 12 jari itu seperti apa? Apakah normal ya permukaannya, ataukah dia mulai kemerahan, ataukah dia ya bisa saja kalau di kerongkongan kita lihat gambaran jamur di sana ya kan. Terus bagaimana gambaran katup yang membatasi antara kerongkongan dengan lambung ya kan? Apakah dia menutup sempurna ataukah sudah terbuka, ataukah di situ adalah gambaran erosi atau lecet, atau mungkin di situ ada luka, atau bahkan sudah ada gambaran, mohon maaf ya, ada polip atau tumor di sana. Itu kalau di dalam lambung kita melihat, kalau dia ada perubahan warna, ya kita lihat apakah ini karena suatu efek daripada asam lambung yang berlebihan, ataukah efek daripada pengkonsumsi obat-obatan jangka panjang, ataukah dia efek daripada muntahnya
cairan empedu dari usus 12 jari masuk ke lambung, itu juga memberikan gambaran yang jelas. Ya. Bahkan tiba-tiba saja bisa kita tahu-tahu muncul adalah gambaran cacing. Saya berapa kali juga saya menemukan kok tiba ada cacing yang bergerak-gerak di lambung. Nah, itu terutama dari mengonsumsi, mohon maaf ya, sayur-sayuran yang mentah, ya kan, yang kadang-kadang yang dia nggak bersih, ya kan. Itu saya temukan. Kemudian bisa juga pada gambaran lambung adalah bisa hambar lecet saja, erosi, bisa ada luka, tapi bisa juga ada daging tumbuh. Kalau kecil namanya polip, kalau besar namanya tumor. Ya. Kemudian begitu turun ke bawah lagi, di dasar lambung itu ada klep ya, katup yang menghubungkan membatasi antara lambung dengan usus 12 jari. Nah, di sana kutubnya tertutup semua atau tidak. Kalau katupnya terbuka, ini biasanya sering kadang-kadang kita lihat gambaran bahwa cairan empedu itu muntah, merembes ke atas. Nah, itu yang sering. Nah, kemudian baru kita masuk lagi ke usus 12 jari, kita lihat gambarannya dari mulai usus 12 jari bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Jadi lihat gambaran itu apakah dia normal, apakah dia warna kemerahan, radang, apakah ada lecet, apakah ada luka, ya. Sama juga apakah daging tumbuh, polip, tumor, ya. Nah, di situ bisa kelihatan. Nah, dari gambaran itu tadi kita akan kembali berdasarkan keluhannya, dengan pemeriksaan penunjangnya. Oh, kalau gambar seperti ini, berarti arahnya, pelayanannya seperti ini, dan diagnosisnya ini. Dari diagnosisnya baru kita tentukan. Nomor satu apa? Dia harus berpantang apa? Supaya dia tidak makin berat, ya kan? Dan ini bisa membantu pengobatannya. Yang kedua, bagaimana cara dia mengkonsumsi, ya kan? Karena ada yang harus mungkin porsinya sedikit tapi sering. Jadi saya biasanya selalu menganjurkan 4 jam sekali. Perutnya nggak boleh kosong ya, kecuali tidur. Terus ketiga, mengkonsumsi buah-buahan yang bisa membantu pencernaan ya, terutama yang buah-buahan yang bisa mengandung enzim, ya kan? Nah, terus yang keempat, baru kita bicara obat, ya kan? Nah, obatnya apa? Nah, obatnya tentunya kita sesuaikan dengan gambaran yang kita temukan, ya, karena dengan obat itu kita ada batasan. Kapan kita mengevaluasi pengobatan ini membawa efek yang baik? Ya, karena kalau ternyata dengan obat ini masih tetap sama, ya kita berpikir lagi, apakah ada yang kurang? Dalam hal ini dosisnya kurang, atau mungkin dia dikombinasi dengan obat lain. Karena kita tahu tadi bahwa pencernaan orang satu dengan yang lain itu berbeda-beda gambarannya. Bisa saja keluhan sama, tapi gambarannya yang ditemukan dalam endoskopi berbeda. Tapi juga dalam pemilihan obat, walaupun keluhannya sama, tapi pada orang satu dan lain juga pemilihan obatnya bisa berbeda. Oke. Tadi dokter sempat bilang endoskopi itu ada 2 macam. Kalau nggak salah tadi baru 1, dok. Betul nggak? Nah, kalau yang bawah ya, teropong saluran cerna bagian bawah, orang bilang kolonoskopi. Ya, jadi kolonoskopi itu adalah tindakan pemeriksaan mulai dari batas anus sampai didorong terus sampai di dekat usus buntu, ya, dan masuk ke namanya usus halus, ya kan, namanya ilium terminal. Apa yang bisa kita lihat? Kalau di daerah anus dan sekitarnya, biasanya kita bisa melihat orang ini mengeluh bahwa setiap buang air besar kok berdarah. Nah, bisa aja gambaran ambeien, ya kan? Orang bilang wasir ya. Tapi kalau di situ tidak ada gambaran ambeien, kita dorong sedikit masuk ke dalam kantong di mana kotoran berkumpul sebelum dikeluarkan, itu rektum. Itu bisa saja terjadi adalah luka di sana. Ya, luka bisa oleh karena kotoran yang terlalu keras yang sehingga mengiritasi di daerah situ, tapi bisa juga pengaruh dari adanya cacing juga di situ. Dia bisa menimbulkan luka, ya kan? Nah, terus yang ketiga adalah kalau naik ke atas ke daerah namanya usus besar ya, kolon sigmoid. Nah, kolon sigmoid itu biasanya yang sering terjadi adalah perlengketan, ya, lengket. Nah, lengket itu bisa terutama pada kasus-kasus yang di mana peradangan usus yang kronik, ya orang bilang namanya kolitis. Ya, itu dari kolon sigmoid sampai ke
dekat usus buntu. Dan itu biasanya kita lihat gambarannya bengkak, terus ada lendir, terus juga kemerahan, dan juga ada bercak-bercak seperti darah, ya, titik-titik banyak, dan juga sering di daerah tertentu ya, itu dia lengket dan menutup, sehingga perlu upaya untuk dia bisa dibuka, sehingga akan memperbaiki siklus daripada orang buang air besar secara normal. Ya. Oke. Jadi yang tadi dokter sampaikan itu ada 2 jenis ya dok ya dari endoskopi itu sendiri. Tentu ada manfaat dan juga area pemeriksaannya berbeda ya dok ya, dari atas dan dari bawah. Itu juga berkaitan sama tentu jenis keluhan kali ya dok ya, jenis keluhan yang sahabat Bunda sampaikan ke dokter supaya nanti bisa dipilih gitu ya pemeriksaan mana yang paling tepat. Tapi sebenarnya endoskopi itu hanya untuk pengecekan saja atau sebetulnya itu bisa untuk nge-treat sesuatu gitu dok? Bisa. Jadi kalau contoh di daerah kerongkongan ya, itu timbul adanya suatu varises. Ya, varises itu pelebaran pembuluh darah. Yang tersering adalah penyebabnya adalah 90% lebih adalah karena sudah terjadinya penyakit yang hati mengeras, orang bilang sirosis. Nah, sambil dilakukan endoskopi itu dilakukan ligasi, jadi diikat. Sehingga dengan diikat, varisesnya mengecil, risiko terjadinya perdarahan menjadi berkurang, ya kan? Terus juga apabila varisesnya itu terjadi di lambung bagian atas, ya, dan itu karena dia sifatnya mobile, bergerak-gerak, itu bergesekan sedikit akan berdarah. Makanya bisa dilakukan dengan penyuntikan, jadi sambil diteropong, disuntik di daerah itu supaya varises itu kempes dan mengecil bertahap sehingga kalau terjadi gesekan itu tidak menimbulkan risiko luka, ya kan? Itu contoh. Terus bisa juga kalau di daerah lambung itu ada daging tumbuh, terutama polip, ya, polip yang banyak atau polipnya yang menyebabkan risiko terjadi perdarahan. Kita bisa melakukan pengambilan polip, orang bilang polipektomi. Tentunya kita sudah dengan polipektomi kita mengharapkan keluhannya bisa berkurang dan risiko lain dari kelainan karena nyeri, karena gesekan, karena polip bertemu dengan makanan segala macam itu bisa menurun, ya. Terus kalau pada di usus 12 jari yang sering kita temukan adalah perdarahan, ya, perdarahan. Nah, itu biasanya kita bisa lakukan dengan disemprot, ya, seret dengan satu obat tertentu, di mana perdarahan bisa dihentikan. Nah, sehingga dengan endoskopi, selain bisa untuk melakukan memeriksa saja, tapi bisa melakukan upaya-upaya untuk melakukan pengobatan, baik dalam sifatnya adalah dengan menggunakan karet, ya, tadi ligasi yang mengikat itu tadi, bisa dengan suntikan itu kalau dia tidak varises, terus juga bisa melakukan pemotongan kalau dia ada polip, dan dia bisa melakukan dengan penyemprotan dengan obat untuk menghentikan perdarahan. Itu kalau di atas. Kalau yang di bawah, umumnya kalau yang dia karena luka di mana ada polip, itu biar langsung kita potong polipnya, ya. Kemudian bisalah juga apabila di daerah sekitar anus itu terjadi perdarahan karena akibat radiasi, terutama pada kasus-kasus wanita yang mengalami perdarahan akibat radiasi akibat pengobatan terhadap kanker mulut rahim. Yaitu bisa kita lakukan dengan namanya argon plasma koagulasi. Jadi kita bisa menghentikan perdarahan dengan langsung tanda kutip dibakar ya di situ sehingga perdarahannya bisa berhenti. Ya. Jadi ketika memang diputuskan misalnya udah kontrol terus ternyata dengan kondisi-kondisi tertentu disarankan gitu ya sama dokter untuk melakukan endoskopi, itu sebenarnya manfaatnya banyak banget ya dok. Banyak sekali, ya. Bukan cuma ngelihat aja tapi kalau ternyata di area tertentu ada yang bisa di treatment gitu ya, itu bisa langsung sekalian gitu. Bisa. Ya. Tapi mungkin yang masih menjadi pertanyaan adalah dengan segitu banyak manfaatnya gitu ya, dia bisa lihat juga, bisa treatment juga. Dokter bisa gambarin nggak sih misalnya
sebenarnya alatnya ini seperti apa sih? Apakah hanya kamera aja atau ternyata dia ada apa ya? Misalnya ada tangan-tangan kecil atau apa gitu dok? Enggak. Kalau endoskopi itu adalah langsung adalah satu kayak selang ya, selang karet yang lentur panjang ya kan, di mana yang ujung yang langsung yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu ada lubangnya, tapi juga ada lampu dengan kameranya. Dan itu fungsinya untuk menangkap gambar, ya kan? Kemudian di ujung yang satunya itu ada sambungannya dengan prosesor ya, di mana di situ ada handle carriage ya, itu yang di situ fungsinya adalah kita mengatur pergerakan daripada alat endoskopi ini ya, kiri kanan atas bawah gitu kan. Nah itu yang kita lakukan di situ. Dan juga kita bisa mengcapture ya, mengambil gambar dengan kondisi tertentu. Apabila ini membedakan, oh ini apakah hanya gambaran peradangan, apakah ini adalah karena suatu kita curiga suatu perubahan daripada permukaan daripada saluran cerna, ataukah ini sudah mulai gambaran mengarah pada kanker. Itu bisa dengan menggunakan alat itu. Karena ini dengan makin canggih, nah itu dengan menggunakan alat itu kita langsung bisa ketahuan nih, oh gambarnya seperti ini. Gitu. Berarti sebetulnya nggak begitu menakutkan kali ya dok, bisa dibilangnya. Karena kalau kita dengar dari manfaatnya, kemampuan alat dan teknologi inovasi ini bisa ngecek gitu ya, treatment. Kesana tuh kayak, ini kayak kita mau diapain sih gitu. Karena khawatirnya timbul ketakutan gitu ya bagi orang-orang yang memang disarankan untuk endoskopi tadi. Nah, kalau ternyata udah sampai di titik nih ya, di mana kontrol ternyata ya udah deh di endoskopi aja gitu. Kita sebagai pasien tuh apa sih dok yang harus dipersiapkan dan what to expect gitu?